Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM T2018-12-85. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 mata kuliah metode tilawah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan secara online. Baik, langsung saja. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah. Jadi, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Menurut Syekh Ibnul Jazari, makhorijul huruf dibagi menjadi 17 yang kemudian diringkas menjadi 5 makhraj. Yang pertama yaitu al-jauf yang artinya lubang tenggorokan dan mulut. Yang kedua al-halki yang artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan yang artinya lidah. Yang keempat as-safatain yang artinya kedua bibir. Yang kelima al-khoisum yang artinya pangkal hidung. Rincian makhorijul huruf dirinci menjadi 17. Yang barusan saya jelaskan adalah ringkasan dari 17 makhorijul huruf. Di sini saya akan melihat buku. Buku yang saya pilih adalah buku seperti ini, yaitu Pokok-pokok Ilmu Tajwid. Di sini saya akan melihat buku karena saya masih belum hafal 17 rincian makhorijul huruf. Mohon maaf sebelumnya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu lubang mulut dan tenggorokan adalah tempat keluarnya makhorijul huruf A, I, U, yang mana sering disebut dengan huruf mat atau huruf panjang. Yang kedua adalah tenggorokan bawah adalah tempat keluarnya makhorijul huruf hamzah dan ha. Yang ketiga, tenggorokan tengah adalah tempat keluarnya makhorijul huruf ain dan ha. Yang keempat, tenggorokan atas adalah tempat keluarnya huruf ghain dan ha dan ghain dan kha. Yang kelima adalah pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluarnya huruf qaf. Yang keenam, pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhraj qaf adalah tempat keluarnya huruf kaf. Dan yang ketujuh adalah lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluarnya huruf jim, shin, dan ya. Yang kedelapan adalah salah satu tepi lidah dengan geraham atas adalah tempat keluarnya huruf dha. Mengucapkan huruf dha di sini bisa menggunakan tepi lidah sebelah kiri, itu lebih mudah. Bisa juga menggunakan tepi lidah sebelah kanan, itu agak sulit. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kedua tepi lidah kanan dan kiri, itu sulit. Lanjut ke yang nomor 9 yaitu lidah bagian depan setelah makhraj dha dengan gusi yang atas adalah tempat keluarnya huruf lam. Yang ke-10, ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhraj lam adalah tempat keluar huruf nun. Dan yang ke-11, ujung lidah agak ke dalam sedikit adalah tempat keluar huruf ro dan nun. 12 yaitu ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi yang atas adalah tempat keluarnya huruf ta, dal, dan to. Yang ke-13, ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah dekat dengan gigi atas adalah tempat keluar huruf za, sin, sama shod. Yang ke-14 adalah ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas adalah tempat keluar huruf ta, zal, dan dha. Yang ke-15, bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua buah gigi yang atas adalah tempat keluar huruf fa.
Yang ke-16, kedua bibir atas dan bawah bersama-sama adalah tempat keluar huruf waw, ba, dan mim. Dan yang terakhir adalah pangkal hidung adalah tempat keluar huruf gunnah, yaitu mim dan nun. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, ya, NIM 2018-1252. Sini saya akan menerangkan tentang sifat-sifat huruf, ya. Sifat huruf. Bagi seorang muslim, mengetahui sifat-sifat huruf ini merupakan hal yang amat urgent atau sangat penting, ya. Jadi dalam pembahasan kali ini bahwa sifat huruf itu ada yang berlawanan, ada yang tidak. Kita bahas yang berlawanan dulu, ya. Yang pertama ialah antara al-hamsu wal jahru. Ya. Al-hamsu wal jahru, ya. Jadi al-hamsu atau biasa disebut hams ini merupakan secara bahasa bermakna samar. Secara istilah, apabila diucapkan itu huruf ini keluar desisnya, berdesis. Desisnya, huruf-hurufnya adalah diantaranya hafahu, syah, sakat. Jadi huruf ini apabila itu dibaca, maka ia akan memiliki sifat hamas. Kita contohkan huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Nah, itu kan ada angin yang keluar, berdesis. Nah, ini dinamakan huruf hamas. Ya. Nah, sekarang kita membahas kebalikan dari al-hamas, yakni fa, fi, fu, baf. Nah, itu kan ada angin yang keluar, berdesis. Nah, ini dinamakan huruf hamas. Ya. Nah, sekarang kita membahas kebalikan dari al-hamas, yakni al-jahru. Al-jahru ini secara bahasa ini berarti kebalikannya ini, ya, berarti terang. Ya. Artinya tidak berdesis. Saya kasih silang. Berdesis. Huruf-hurufnya apa aja? Huruf-hurufnya selain huruf hams. Kita contohkan di sini yang nggak ada kan huruf hamzah. Ya. A, I, U, Ba. Ketika kita mengucapkan, baik ketika kita mewakafkan, itu tidak boleh ada angin yang keluar. Maka jika jenengan ajunan semua itu membaca huruf hamzah, itu masih ada angin yang keluar, dapat dipastikan itu salah sifat hurufnya. Seperti itu, ya. Cukup. Yang selanjutnya adalah setelah hamas wal jahr, kita membahas tentang asyiddah, ar-rikhwah, wa tawassut. Ya. Ini adalah asyiddah. Jadi ada 3, ya. Asyiddah. Kemudian selanjutnya adalah ar-rikhwah. Ar-rikhwah. Ya, asyiddah, ar-rikhwah, dan at-tawassut. At-tawassut, ya. Jadi asyiddah ini secara bahasa berarti kuat. Maksudnya adalah huruf apabila diucapkan itu suaranya tertahan atau berhenti, ya.
adalah terkumpul dalam lafaz ajib kotim bakat, ya, ajib kotim bakat. Nah, jadi ajib kotim bakat. Samian semua apabila membaca huruf ini harus dikuatkan. Eja, ejim, edal, a. Jadi harus ada kekuatan di mulut kita, ya. Yang selanjutnya adalah ar-rikhwah. Ar-rikhwah ini merupakan sebuah kebalikan, ya. Jadi saya bilang tadi itu berlawanan, maksudnya kebalikan dari asyiddah wa rikhwah. Ya. Jadi asyiddah wa tawassut. Ya, bahasa ini adalah ar-rikhwah. Ialah menurut bahasa berarti lunak. Dan maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan huruf itu, berjalan beserta huruf. Jadi beriringan seperti itu. Jadi kita mengucapkan huruf ini tidak dengan kuat. Ghain, ya, ghain. Kha kan ringan kan? Nah, lafaz kha, lafaz ghain. Nah, jadi hurufnya ini selain asyiddah wa tawassut, ya. Jadi itu ketika kita mewakafkan itu masih ada sisa-sisa seperti kha seperti itu, ya. Bakh. Nah, jadi ada sisanya di sini hurufnya. Ya, jelas ya. Maksudnya adalah at-tawassut. At-tawassut adalah secara bahasa berarti tengah-tengah. Ya. Maksudnya ialah di antara kuat dan lunak. Jadi ini tengah-tengah ini sudah tawassut ini. Jadi ketika di antara kuat dan lunak. Jadi ini tengah-tengah ini sudah tawassut ini. Jadi ketika kita mengucapkan ya di antara ini sudah. Lafadznya ada lin Umar. Ya, lin Umar. Kita contohkan lafadz lam. Lalilubal. Jadi kita itu mengucapkan agak kuat, agak ringan. Jadi tengah. Lalilubal. Naniluban. Jelas ya? Alhamdulillah. Yang selanjutnya ialah huruf isti'la wal istifal. Al-isti'la'u wa huwa al-isti'la'u al-isti'la'u ya wal istifal. Al-istifal. Al-istifal. Ya. Jadi al-isti'la menurut bahasa itu berarti naik atau terangkat, ya sama saja. Jadi isti'la ini naik, ya. Maksudnya ialah ketika kita mengucapkan huruf, lidah itu terangkat naik ke dinding mulut, ya. Jadi sifatnya itu al-isti'la. Huruf-hurufnya adalah terkumpul pada lafaz khusso dhu tingkit. Khusso dhu tingkit. Ya, khusso dhu tingkit. Kita coba al-isti'la yang kho. Ya, yang kho. Ketika kita mengucapkan huruf coba kho. Lidah kan terangkat, Kita coba sot, lidah terangkat. Ya. Min dubin. Coba kita ucapkan salah satu. Kita buktikan bahwa ini ada di ujung bibir atau ujung lidah. Lam, ya lam bisa lam. Kita coba fa saja. Fa. Ini kan ada di antara ujung bibir dan ujung lidah kan, ya. Udah jelas. Al-ismatu ialah menurut bahasa berarti menahan atau diam. Nahan atau diam. Ya. Ialah
lawan dari al-idlaku itu tentu saja yaitu huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah atau di ujung bibir. Kita contoh, maksudnya hurufnya kan selain ini, kita contohkan huruf shin. Kita shin, 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 dot, dot, dot kan di sini kan, ini kan shin, ini kan di ujung, berarti tidak. Ini kan tidak ya. Yang kho, ketika kita mengucapkan huruf coba kho, lidah kan terangkat, lidah terangkat. Kita coba shot, lidah terangkat. Ya, jelas ya? Ya. Dan selanjutnya adalah huruf al-istifalu, ialah menurut bahasa berarti turun. Kalau yang ini tadi naik, yang ini turun. Jadi berlawanan ya. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf ini, lidah itu tidak terangkat ya, ke dinding langit. Huruf-hurufnya ialah selain huruf isti'la tadi yang saya tuliskan tadi ya. Nah, kita contohkan lafaz ba. Kan tadi khusso, do, tinggi. Nah, ini kan selainnya. Kita contohkan ba. Ba sudah. Coba kita ucapkan ba. 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 Itu kan lidahnya tidak naik ke atas. Jadi ini memiliki sifat al-istifalu. Jelas ya? Yang selanjutnya ialah huruf al-idbaku wal-infitahu. Ya, al-idbaku. Al-idbaku. Wal-infitahu. Al-infitahu. Al-infitahu ya. Al-idbaku menurut bahasa ialah berarti melekat atau nempel, sama aja. Ya, maksudnya ialah ketika huruf diucapkan, lidah ini ya, lidah melekat pada langit-langit mulut. Hurufnya adalah shot, shot, to, zo, ya. Shot, to, zo, ya. Coba kita ucapkan salah satu huruf ini shot, shot, shot. Nah ini kan terangkat kan, dot, dot. Ini kan terangkat dan nempel. Kemudian to. Nah ini kan nempel lidah kita. Jelas kan? Selanjutnya adalah al-infitahu, ialah tentu saja kebalikan dari al-idbaku yang memiliki secara bahasa ialah terbuka. Maksudnya ialah lidah itu merenggang, tidak menempel pada dinding dinding langit-langit mulut ya. Huruf-hurufnya selain huruf al-idbak tentunya. Coba kita praktek huruf hamzah. A. Ini kan A. Ini kan turun kan ya lidahnya. Nah, sudah jelas. Yang selanjutnya ialah al-idlaku wal ismatu. Al-idlaku. Wal ismatu. Wal ismatu. Ya, al-idlaku secara bahasa berarti ujung. Ya, maksudnya ialah huruf-huruf ini apabila dikeluarkan itu ujung sifatnya ada di ujung lidah atau ujung bibir. Jadi ada di pucuk sini ya. Huruf-hurufnya adalah fir, min, lubin. Lubin. Fir, min, lubin. Coba kita bismillah. Baik, bismillah. Pada kali ini kita membahas tentang sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan ya. Kan tadi membahas sifat huruf yang
berlawanan. Yang tidak berlawanan ialah pastinya sendirian ya. Saya kasih tanda seperti ini ya. Yang pertama ini adalah ada yang namanya as-safir. As-safir. Ya, yang menurut bahasa berarti siul. Maksudnya ketika kita mengucapkan lafaz ini seolah-olah kita ini bersiul begitu ya. Mendekati makhraj siul. Adalah hurufnya ada shad, ada zain, dan ada sin. Jadi ini hurufnya. Ya. Coba kita perhatikan yang shad, dan sin. Itu kan kayak bersiul kan. Zain. Jadi makhrajnya itu kayak bersiul. Apa sifatnya kayak bersiul ya. Sudah jelas ya as-safir. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah al-qalqalatu. Ini al-qalqalah menurut bahasanya artinya mantul atau bergetar. Maksudnya sifatnya huruf ini itu ketika diucapkan ada goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Yaitu mengucapkan terjadi goncangan pada makhrajnya. Maksudnya terjadi goncangan ketika kita mengucapkan huruf ini, ada goncangan di dalam mulut kita. Nah, hurufnya ada ko, to, ba, jadah. Tapi biasanya anak-anak menyebutnya itu lebih mudah baju di toko seperti itu ya. Terserah sudah. Yang penting intinya ini. Nah, jadi ketika kita mengucapkan salah satu huruf itu di dalam ini bergetar. Kof, to. Ini kan bergetar di dalam. Karena saya di sini membahas tentang sifatnya, jadi saya tidak membahas tentang hukum tajwidnya ya. Ada yang akbar, kabir, sugro, kubro, itu membahas tentang tajwid sendiri. Ya, membahas tentang tajwid sedikit. Kenapa jaga kurung? Jaga kurung. Ini kan ada di tengah ya. Jadi qalqalah sugro. Selesai qalqalah, kita masuk pada yang ketiga yakni al-lin. Al-lin artinya secara bahasa ini lemes atau lunak gitu ya. Bahasa itu lunak. Artinya ketika ada huruf ya dan wawu yang bersukun itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Seperti lafaz hamzah sudah. Saya contohkan seperti ini. Ai. Jadi pengucapannya itu kita ringan lunak. Ai seperti. Ai artinya ai tegese. Ai seongkuna. Jadi seperti itu. Jadi lemes atau lunak. Jelas ya. Ini. Yang selanjutnya adalah al-ikhraf ya. Jadi ini adalah al-ikhraf. Maaf ya agak burung. Al-ikhraf ialah menurut bahasa berarti condong. Menurut bahasa berarti condong ya. Artinya ialah condongnya huruf dari makhrajnya sendiri pada makhraj lain. Yaitu sifatnya huruf lam dan ro. Artinya sifat huruf lam dan ro ini agak hampir mendekati seperti itu ya. Ketika kita mengucapkan lam itu kan makhrajnya itu hampir di sini. Kemudian ketika di ujung bibirnya
lam. Yang mengucapkan ro itu sama saja, hampir sama. Lam, ro. Jadi kan ini termasuk al-ikhrafu ya. Jadi agak condong antara lam dan ro ini agak sama-sama condong. Ro itu condong ke dalam serta sedikit ke arah lam. Ro condong ke dalam, terus agak condong ke makhrajnya lam seperti itu ya. Jelas. Selanjutnya adalah at-takrir. At-takrir ya. At-takrir atau menurut bahasa berarti mengulang-ulang. Mengulang. Mengulang-ulang maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ra. Ujung lidah ini tergetar ketika mengucapkan huruf at-takrir ini, yakni cuma satu, yakni ra ya. Huruf ra. Akan tetapi yang dimaksud ialah jika mengucapkan ro supaya ujung lidahnya tidak terlalu banyak bergetar. Maksudnya bergetarnya itu tidak rendah, tapi sedikit saja. Ro, bir, seperti itu ya, sedikit. Akan tapi keluar sifatnya. Selanjutnya adalah an-nafashi. Yang berapa tadi sudah? Langsung tulis saja ya. An-nafasi berarti meluas atau tersebar. Meluas atau tersebar. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut. Ketika kita mengucapkan huruf an-nafasi ini, dalam mulut kita itu penuh dengan angin seperti itu ya. Paham kan? Hurufnya cuma satu, yakni shin. Coba kita ucapkan shin. Itu kan angin penuh dalam mulut. Ya, jelas ya. Selanjutnya adalah al-istiqalah. Ya. Al-istitalah ya, berarti memanjang suaranya dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah seperti makhrajnya lam. Lafaznya cuma ada satu, yakni do. Jadi mulai dari pangkal lidah itu penuh memanjang hingga ke makhrajnya lam, yakni di ujung bibir atau ujung lidah sini. Seperti dot. Lafaznya cuma satu. Coba kita ucapkan dot. Ya seperti itu ya. Jelas ya. Dan selanjutnya adalah al-gunnatu. Al-gunnah artinya idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, gunnah artinya berdengung. Ini maknanya berdengung ya. Hidungnya latifah, gunnah adalah sifat yang kedua huruf ini. Idgham. Jadi apabila ada hurufnya ini ada cuma mim dan nun. Ya, mim dan nun, dan ini berlaku ketika ini bertasdid. Panjangnya ketika tajwid ialah satu alif. Lafaz min nur. Minnah ya, jawis minnah. Jadi kita harus memanjangkan lafaz ini sepanjang satu alif. Ya, minnah, mimma gitu ya. Mimma seperti itu ya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon maaf dengan seluas-luasnya, karena saya di sini cuma belajar ya. Saya mohon untuk dimaklumi saja apabila ada kesalahan dan keluputan dari saya. Wahiron, semoga bermanfaat ya. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, NIM T 2018-1496. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf dan ibtidah. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa ialah berhenti atau menahan, sedangkan menurut istilah ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas, niat ingin menyambung kembali bacaan. Ada beberapa istilah terkait membaca Al-Quran. Yang pertama, iftitah, yaitu pembukaan dalam membaca Al-Quran yang diawali isti'adzah, basmalah, lalu diteruskan membaca ayat. Yang kedua, waqaf, yaitu menghentikan bacaan sejenak. Yang ketiga, ibtidah, yaitu memulai bacaan kembali sesudah waqaf. Yang keempat, qata', yaitu mengakhiri bacaan. Adapun pengertian ibtidah, yaitu memulai bacaan kembali sesudah waqaf. Secara umum ada dua pembagian ibtidah. Yang pertama, ibtidah yang dibolehkan adalah ibtidah yang memulai bacaan pada kalimat di Al-Quran yang menerangkan makna atau maksud secara sempurna. Yang kedua, ibtidah yang tidak diperbolehkan, yaitu memulai suatu kalimat yang membuat makna berubah menjadi makna atau yang tidak sebenarnya. Terima kasih.